Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naomi Putri Syamsilaban, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai ilustrasi komprehensif mata kuliah dari akuntansi lanjutan 1, akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini ada contoh soal. Transaksi dari PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali. Nah, tadi di sini ada 800 juta ditambah 200 juta sehingga totalnya di sini menjadi 1 miliar. Untuk nilai buku aset bersih PT Satria, di sini totalnya tadi 800 juta, di mana 800 juta itu terdiri dari saham biasa 500 juta dan saldo labanya 300 juta. Totalnya 800 juta. Dikurangin nilai akuisisi ditambah nilai wajar 1 miliar dikurang 800 juta. Totalnya jadi 200 juta untuk diferensial antara nilai wajar dan nilai buku. Selanjutnya, diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut ini perincian dari total diferensial di atas. Persediaan senilai 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta. Totalnya menjadi 200 juta. Di sini ada ditampilkan neraca saldo per 31 Desember 2015, akun serta nominalnya. Nah, di sini ada informasi tambahan. Yang nomor satunya itu, selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta sampai tanggal 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Dalam penjualan PT Satria tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Informasi tambahan yang keempat itu, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Informasi yang kelima, pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Informasi yang keenam, pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun, dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta, dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyisipkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Berikut ini prosedur konsolidasian tahun 2015. Nah, dari informasi tambahan tadi, berikut ini kita akan coba telusuri proses konsolidasian tahun 2015. Pencatatannya yaitu PT Pandawa pada tahun 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2015, jurnalnya itu investasi pada PT Satria pada kas 800 juta. Kenapa dia 800 juta? Karena tadi di sini informasi
pembeliannya 80% saham pada harga 800 juta. Jadi uang yang dikeluarkan PT Pandawa untuk mengakuisisi saham PT Satria itu senilai 800 juta. Maka jurnalnya itu investasi pada PT Satria pada kas senilai 800 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Pandawa mencatat jurnal investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria senilai 320 juta. Itu didapat dari mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria 400 juta dikali 80%. Lalu ada pencatatan jurnal di tanggal 31 Desember 2015 kas pada investasi pada PT Satria senilai 80 juta. Itu didapat dari 100 juta dikali 80%. Selanjutnya, karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun. Sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta. 5 juta ini didapat dari 50.000 per 10 tahunnya. Pada tahun 2015, tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. 30 juta ini didapat dari 25 juta ditambah 50 juta tadi. Ini 25 jutanya. Ditambah 5 juta yang dari sisa umur nilai manfaat itu selama 10 tahun. 5 juta. Lalu di tanggal 31 Desember 2015 ini ada pencatatan jurnalnya itu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria senilai 30 juta. Yang 30 juta tadi kita jurnal. Itu untuk mencatat amortisasi diferensial. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. 150 juta ini didapat dari 400 juta dikurang 250 juta sampai akhir 2015. Persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan. Yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. 90 juta ini dapat dari 150 juta dikali 60% atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut. Maka PT Pandawa membuat pencatatan berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria senilai 90 juta. Langsung dicatat di jurnal. Ini untuk mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. 120 juta ini didapat dari 200 juta dikurang 80 juta sampai akhir 2015. Sehingga persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut pencatatan yang dibuat PT Pandawa. Di akhir tahun, PT Pandawa mencatat bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria 96 juta. 96 juta ini didapat dari 120 juta. 120 juta dikali 80% karena kepemilikan sahamnya hanya 80%. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. 25 juta ini didapat dari 650 juta dikurang 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Pencatatan di akhir tahun oleh PT Pandawa. Bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria senilai 25 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. 150 juta ini didapat dari 240 juta dikurang 90 juta
Harga jual tersebut 140 juta. Sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta karena transaksi ini merupakan transaksi hilir. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Pencatatan untuk kerugian yang dialami oleh PT Pandawa itu di jurnal sebagai berikut. Investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria senilai 8 juta. 8 juta ini dapatnya dari mana? Dari 10 juta dikali 80%. Kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi. Lalu di sini ada buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satria, di sini ada mencatat akuisisi senilai 800 juta, laba bersihnya 320 juta, lalu ada kerugian yang belum terrealisasi senilai 8 juta, dividen 80 juta, amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, lalu ada keuntungan belum terrealisasi lagi 96 juta, keuntungan belum terrealisasi 25 juta. Jadi total investasi pada PT Satria senilai 813 juta. Lanjut, ada bagian laba atas PT Satria. Bagian laba atas PT Satria di sini terdiri dari amortisasi diferensial senilai 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi 96 juta, keuntungan belum terrealisasi 25 juta. Lalu ada laba bersih senilai 320 juta, kerugian belum terrealisasi tadi dicatat lagi 93 juta. Selanjutnya di sini ada jurnal eliminasi. Perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Nah, di tabel ini ada perhitungan jurnal eliminasinya. Untuk PT Pandawa, karena dia memiliki saham sebanyak 80% dan kepentingan non-pengendali 20%. Saldo awalnya untuk PT Pandawa itu 640 juta, kepentingan non-pengendali 160 juta. Saldo untuk saham biasanya itu 500 juta. Jadi saldo labanya menjadi 300 juta. Laba bersih 320 juta untuk PT Pandawa, 80 juta untuk kepentingan non-pengendali. Saldo labanya menjadi 400 juta. Dividen 80 juta pada PT Pandawa, 20 juta pada kepentingan non-pengendali. Saldo laba menjadi 100 juta untuk dividen. Saldo akhir pada PT Pandawa menjadi 880 juta karena 600 saldo awal ditambah dengan laba bersih dikurang dengan dividen. Begitu juga dengan kepentingan non-pengendali sehingga totalnya menjadi 220 juta. Saldo laba menjadi 600 juta. Saldo awal ditambah laba bersih dikurang dividen. Di sini ada persediaan 90 juta untuk PT Pandawa. Ada persediaan lagi 96 juta untuk PT Pandawa, 24 juta untuk kepentingan pengendali. Keuntungan yang belum terrealisasi itu ada 25 juta di PT Pandawa. Lalu keuntungan yang belum terrealisasi pada peralatan, PT Pandawa mencatat 8 juta, kepentingan non-pengendali 2 juta. Saldo akhir disesuaikan menjadi 677 juta. 677 juta ini didapat dari saldo akhir untuk PT Pandawa dikurangi nilai persediaannya 90 juta dikurang 96 juta untuk persediaannya juga lagi ada di sini yang keuntungan yang belum terrealisasi, terus dikurangi lagi keuntungan yang belum terrealisasi atas tanah. Kalau yang untuk kepentingan non-pengendali didapat 198 juta ini dari 220 juta untuk saldo akhir dikurang dengan keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hilir, persediaannya itu 24 juta. Terus ditambah dengan keuntungan yang belum terrealisasi pada transaksi hilir peralatan 2 juta. Totalnya menjadi 198 juta. Bagian laba atas PT Satria senilai 117 juta. Bagian laba atas kepentingan non-pengendali 58 juta. Jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non-pengendali serta investasi pada awal
PT Pandawa di PT Satria. Berikut ini adalah jurnalnya. Saham biasanya itu 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria 117 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 58 juta. Dividen diumumkan 100 juta, investasi pada PT Satria 677 juta, kepentingan non pengendali 198 juta. Lalu di sini ada schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Untuk PT Pandawa sendiri yang memiliki saham sebesar 80%, saldo awalnya 160 juta. Ditambah kepentingan non pengendali yang memiliki saham 20% senilai 40 juta. Ditambah persediaan 25 juta, ditambah tanah 75 juta, ditambah bangunan 50 juta. Akumulasi penyusutannya belum ada dicatat dan goodwill juga belum ada. Amortisasinya di sini untuk PT Pandawa 24 juta, kepentingan non pengendali 6 juta, persediaan 25 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, goodwillnya 50 juta. Saldo awal menjadi 136 juta. Saldo awal PT Pandawa dikurangi amortisasi menjadi 136 juta. Begitu juga dengan kepentingan non pengendali, saldo awalnya dikurang dengan amortisasi. Hasilnya 34 juta. Persediaannya jadi habis. Tanah tetap 75 juta karena tidak diamortisasi, bangunan tetap 50 juta, akumulasi 5 juta, goodwill 50 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial sebagai berikut. Beban pokok penjualan, beban penyusutan, tanah, bangunan, goodwill pada bagian laba atas PT Satria, bagian laba kepentingan non pengendali, akumulasi penyusutan, investasi pada PT Satria, kepentingan non pengendali. Nah, nominalnya ini didapat dari sini. Persediaan beban pokok penjualannya tadi 25 juta, beban penyusutannya 5 juta, tanahnya 75 juta, bangunannya 50 juta. Kalau beban pokok penjualannya tadi di atas ada ya, diberikan rinciannya. Lalu ada persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah sebagai berikut. Penjualan pada beban pokok penjualan pada persediaan. 400 juta untuk penjualan, itu dia di akunnya di debit, kreditnya itu beban pokok penjualan 310 juta, persediaannya 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Penjualan pada beban pokok penjualan pada persediaan. Penjualannya senilai 200 juta, beban pokok penjualannya 80 juta, persediaannya 120 juta. Mengapa jurnalnya seperti ini? Karena dia menambah penjualan, mengurangi persediaan, dan mengurangi beban pokok penjualan. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, harus juga dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah yang pertama di sini ada pendapatan sewa pada beban sewa senilai 26 juta. Utang usahanya 26 juta, piutang usahanya 26 juta. Ini jurnal untuk mengeliminasi pendapatan, beban, serta utang piutangnya. Lanjut, penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang harus dibuatnya itu sebagai berikut. Ada keuntungan penjualan tanah pada tanah senilai 25 juta. Lalu ada transaksi hilir, penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal yang dieliminasi harus dibuat sebagai berikut. Peralatan pada kerugian penjualan peralatan pada akumulasi penyusutan 100 juta nilai peralatannya. Dikreditkan kerugian penjualan 10 juta dan akumulasi penyusutannya 90 juta. Nah, di sini ada kertas kerja konsolidasian. Seperti ini tampilan kertas kerja konsolidasian
pada tahun 2015. Ini untuk tampilan kertas kerjanya ya teman-teman. Dari nominal angka yang sudah kita cari tadi, kita masukin ke kertas kerja konsolidasian di tahun 2015. Seperti ini tampilannya. Saldo laba akhirnya, sini ada 4.338 juta pada PT Pandawa. Pada PT Satrianya 600 juta. Untuk konsolidasiannya menjadi 4.338 juta. Jangan salah masukin angkanya ya teman-teman. Beginilah tampilannya. Nah teman-teman, untuk informasi tambahan tadi yang 6 ini, untuk yang nomor 2 itu saya jelaskan. Terjadi penjualan dari perusahaan induk ke perusahaan anak sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualannya itu 250 juta. Persediaan baru terjual 40%. Dari penjualan tersebut, maka didapatkan keuntungan 150 juta. 150 juta ini didapat dari 400 juta dikurang 250 juta. Persediaan belum terjual seluruhnya, maka sisa dari keuntungan yang belum didapatkan sebesar 60%. 60% ini 100% dikurang 40%. Jadi keuntungan yang akan diterima 60% dikali 150 juta sama dengan 90 juta. Untuk informasi tambahan yang nomor 3 itu, perusahaan terjadi penjualan dari perusahaan anak ke perusahaan induk sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan 80 juta. Maka dari penjualan tersebut, perusahaan anak mendapatkan keuntungan 120 juta. 120 juta ini didapat dari 200 juta dikurang 80 juta. Karena ini merupakan transaksi dari hilir ke hulu, maka perusahaan induk mendapatkan keuntungan sebesar persentase investasi pada perusahaan anak, yaitu 80%. Maka keuntungan yang didapatkan perusahaan induk 80% dikali 120 juta, sama dengan 96 juta. Untuk transaksi nomor 4, informasi tambahan nomor 4 maksud saya, belum dilakukan pencatatan atas kegiatan sewa peralatan dari perusahaan induk ke perusahaan anak, karena perusahaan anak belum melakukan pembayaran. Untuk informasi tambahan yang nomor 5, perusahaan induk menjual tanah kepada perusahaan anak dengan harga 650 juta, sementara harga beli tanah pada tahun 2015 seharga 625 juta. Maka perusahaan induk mencatat keuntungan dari penjualan tanah ke perusahaan anak sebesar 25 juta. Itu didapat dari 650 juta dikurang 625 juta, hasilnya 25 juta. Untuk informasi tambahan yang ke-6 ini, perusahaan anak menjual peralatan kepada perusahaan induk sebesar 140 juta. Perusahaan anak telah menggunakan peralatan selama 3 tahun dan kemungkinan masih dipakai sampai 5 tahun. Harga perolehan peralatan sebesar 240 juta. Metode yang digunakan kedua perusahaan adalah garis lurus. Hal yang perlu dicari adalah nilai peralatan pada saat itu. Untuk mencari nilai pada saat itu dengan rumus harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Karena metode yang digunakan adalah garis lurus, maka penyusutan per tahun adalah 240 juta dibagi 8 tahun. Hasilnya 30 juta. Kenapa dia 8 tahun? Karena dari soal dikatakan perusahaan anak menggunakan peralatan 3 tahun dan akan digunakan lagi 5 tahun. Sehingga 3 ditambah 5 menjadi 8 tahun. Untuk penyusutan tahun ketiga, maka 30 juta dikali 3 tahun senilai 90 juta. Nilai buku peralatan pada saat itu 240 juta dikurang 90 juta, hasilnya itu 150 juta. Karena peralatan dijual di bawah nilai buku, maka perusahaan anak mengalami kerugian. Kerugian yang dialami sebesar 150 juta dikurang 140 juta, hasilnya 10 juta. Karena perusahaan anak mengalami kerugian, dan ini merupakan transaksi dari hilir ke hulu, maka perusahaan induk juga memperoleh kerugian tersebut. Kerugian sebesar persentase investasi, yaitu 80% dikali 10 juta sama dengan 8 juta. Teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai transaksi antar perusahaan aset dan kertas kerja konsolidasi dari ilustrasi komprehensif yang baru saja kita lihat. Terima kasih buat waktunya.